jumpa berkah dalam. Ya, jumpa lagi bersama di podcast Lewat Mata Lensa episode terbaru kali ini. Di episode kali ini bersama saya Bernard dan saya Yuniar. Ya, pada podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai yang penuh kenangan tentunya ya, yaitu langkah iman dan cerita kasih. 2 tahun Romo Brian di Paroki Ratu Damai, Lumajang. Iya, tadi kan soal kenangan ya, tentunya ini pasti banyak cerita perjalanan yang sangat-sangat luar biasa, yaitu tentang perjalanan mengenai pengalaman, pelayanan, terutama tentang cinta ya antara umat dan juga seorang pastor ya dalam hal pelayanan. Betul sekali. Iya, di sini kita akan membahas topik-topik mengenang masa-masa pelayanan sebuah narasumber kita yang pastinya luar biasa sekali. Dari awal berada di paroki kami dan nantinya akan kembali bertugas di paroki lain, pastinya akan banyak pengalaman-pengalaman yang seru yang akan kita dengar ya. Betul sekali ya. Untuk podcast di malam hari ini bersama narasumber kita. Narasumber kita siapa Kak Dia? Iya, siapa? Langsung saja kita sambut. Ini dia Romo Brian. Romo Brian. Selamat malam Romo. Selamat malam Romo. Ya, langsung saja untuk hari ini gimana kabarnya Romo sebelum kita mulai berbincang-bincang mengenai tema pada hari ini? Kabarnya luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Baru pulang pembinaan dari mana Romo? Dari Malang. Dari Malang. Jadi masih fresh ya. Betul, seperti tema di podcast kita ya. Masih sangat fresh sekali. Masih sangat fresh sekali. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita tahu lebih lanjut ya tentang perjalanannya, kita mungkin akan kenalan dulu ya dengan Romo Brian ya. Mungkin sobat semuanya masih ada yang belum kenal nih sama Romo Brian. Iya, betul sekali. Langsung saja kita perkenalkan, monggo Romo. Perkenalkan diri dulu. Kenalan untuk yang sudah kenal dan yang belum kenal. Nama saya Romo Dorotius Brian Agung Pamungkas. Saya lahir 28 Maret tahun 94. Saat ini berusia 31 tahun, usia yang cukup muda untuk seorang imam memang, karena saya pertama kali bertugas lalu diutus di Paroki Lumajang. Jadi Paroki Lumajang ini paroki pertama sebagai seorang imam yang melayani. Iya. Saya berasal dari Paroki Maria Ratu Damai Banyuwangi. Namanya sama seperti Paroki Lumajang, tetapi beda tempat. Ratu Damai Banyuwangi. Ya. Saya imam kelima dari Paroki Banyuwangi. Wow, imam kelima ya. Ditabiskan 27 April 2023. Apalagi ya? Cukup ya? Cukup ya? 31 tahun ya? Iya, OMK banget usianya. Sangat muda sekali. Sangat muda. Ya. Mungkin kamu mau jadi suster lanjutkan? Terpanggil untuk menjadi pelayan-pelayan muda ya. Pelayan muda. Ya, di sini Romo, pastikan dalam setiap tugas pelayanan Romo pasti dari awal pentabisan hingga di penugasan itu pasti Romo punya suka dan dukanya ya. Punya suka dan duka. Pasti punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang akan kita buka di sini di podcast kita pada malam hari ini. Buka-bukaan. Iya, Buka-bukaan betul. ya. Buka-bukaan mengenai pengalaman dan seperti perjalanan hidup istilahnya. Iya, perjalanan hidup ya. Karena kan sebuah perjalanan itu pasti ada cerita-cerita yang unik, cerita-cerita yang penuh suka dan duka. Nah, ini kita mau melihat ya. Kira-kira selama di Paroki Lumajang ini banyak suka atau dukanya gitu. Ya, langsung saja. Di sini saya ingin bertanya, selama Romo menjadi pelayan gereja di Paroki Maria Ratu Damai ini sebagai Romo pendamping ya Romo istilahnya. Romo rekan. Iya, pastor rekan. Pasti masih ingat dong Romo, dan pasti dari kesan pertama waktu pertama kali Romo datang di sini di paroki kami di Lumajang itu kan pasti ingat kesan pertamanya datang di paroki kami itu seperti First apa? impression. Lumajang. Gimana nih? Kesan pertama menjadi seorang imam ya. Ketika hari-hari pertama datang ke paroki itu, saya terus terang
tidak memiliki banyak ekspektasi, tetapi hanya dalam disposisi batin saya siap memulai suatu perjalanan, petualangan, pelayanan yang baru, yang di tempat yang saya belum pernah bertugas. Saya pernah ke Lumajang beberapa kali, tetapi belum pernah bertugas, istilahnya menjadi pelayan umat di Lumajang. Sehingga datang dengan hati yang siap, hati yang bahagia, gembira untuk menjalani suatu perutusan yang baru. Saya ingat pertama datang ke sini, saya tidak diantar umat ya. Jadi saya hanya bersama koster dari Paroki Lawang. Ketika saya diakon, diantar membawa barang-barang, lalu tidak ada banyak umat yang tahu. Saya sudah masuk ke kamar sementara karena pada waktu itu masih ada Romo Fajar Ari, sehingga kemudian menunggu transisi untuk peran sebagai pastor rekan. Saya masuk bulan Mei, Romo Fajar Ari dapat tugas perutusan baru bulan Juni. Sehingga kemudian ada masa transisi ya. Jadi mandiri ya namanya ya. Dari kesan pertamanya saja sudah menarik sekali. Betul sekali, menarik sekali. Jadi dari cerita-ceritanya Romo di kesan pertama ini cukup semakin membuat kita menggebu-gebu pengen tahu apa saja sih. Iya, apa saja. Karena kan Lumajang ini kan dikenal sebagai, mungkin nggak banyak orang yang tahu ya, karena kan tempatnya agak pojok ya. Iya. Daerah kabupaten, tapi it's okay lah karena Lumajang masih tetanggaan lah ya sama Banyuwangi ya Romo ya, jadi pas tahu. Kira-kira ada nggak yang membedakan Banyuwangi sama Lumajang? Yang membedakan ya? Iya. Tentu kalau dalam lingkup pelayanan, Banyuwangi dan Lumajang itu dua daerah yang memiliki kebudayaan dan situasi umat yang berbeda. Yang pertama, kalau kita hadir di Lumajang, ada banyak umat yang kemudian berasal dari budaya Jawa, budaya Tionghoa. Seperti di Pronojiwo ada misa Jawa, di paroki kita ada khusus misa inkulturasi Imlek dan lain sebagainya. Medan di Lumajang luar biasa luas ya. Karena satu kabupaten, satu paroki dengan 7 stasi. Ya, sedangkan kalau Banyuwangi satu kabupaten 4 paroki. Jorojati, Banyuwangi Kota, Genteng, Jajang. Oh iya, ada 4 ya. Medannya tidak seluas untuk Lumajang untuk level pelayanannya. Iya. Stasi-stasinya lebih banyak di Lumajang. Ya, kamu pernah ikut nggak ini misa bahasa Jawa? Pernah, tapi tidak di sini. Tidak di sini ya? Iya, betul sekali. Saya juga mau tanya Romo, kira-kira apa yang paling Romo rasakan di hari-hari pertama waktu bertugas di sini? Kayak apa yang mungkin selama ini waktu pertama kali Romo rasakan, saya ada berada di paroki ini tuh kayak cukup luar biasa sekali saya gitu. Mungkin ada itu pertama kali terkesan. Shock culture ya, apa istilahnya ya? Sebetulnya cerita hari-hari pertama menjadi penghuni ya istilahnya warga di wilayah Lumajang. Saya di ospek pada waktu itu. Di ospek. Jadi waktu itu ada anak pastoran ya di Lumajang, lalu membantu mempersiapkan persiapan perayaan Ekaristi Sabtu, juga membangun tenda basar pada waktu itu karena belum permanen ya. Iya, lalu saya membantu karena sebagai imam muda saya melihat, mengamati, mencoba untuk apa yang bisa saya bantu. Lalu kemudian ada satu umat yang juga membangun tenda itu, tolong dek, yang tiang di sana tuh digeser, lalu dinaikkan atapnya supaya tenda basarnya bisa berdiri, lalu ditarik lagi supaya melebar. Lalu kemudian OMK itu yang anak pasaran itu lalu, mau kok melok ngewangi? Nggak apa-apa, saya sudah biasa kerja kan ketika di seminari. Nah ternyata umat itu tidak tahu kalau Romo, karena saya waktu itu sudah Romo. Loh, ini Romo tak? Loh, ini bukan OMK, tak pikir masih OMK. Nah jadi kemudian di dalam perbincangan umat itu dan teman-temannya, ngawur kon,
Romo nih bawa ospek ya, baru datang di Lumajang mesti ospek. di masa orientasi ya. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pernah juga dalam sesi olahraga ya bareng umat, lalu kemudian saya pulang terlalu malam, sehingga gerbangnya sudah ditutup sama Mas Angga, sehingga kemudian harus manjat pagar dibantu oleh umatnya. Itu ospek 2 kali. Jadi ada pengalaman seperti itu di Lumajang yang saya sebagai Romo baru, Romo muda mengalami, yaitu di ospek ke Lumajang. Iya, mungkin karena Romonya masih fresh ya, dan banyak yang belum tahu ya kan, jadinya di ospek. Iya, betul. OMK dari mana ini? Kita kerjain. Betul sekali. Oke. Kemudian tadi kan soal apa namanya yang dirasakan sama Romo sendiri ya. Untuk sekarang ini pada waktu itu ya Romo ya, apa sih tantangan terbesar saat datang ke Lumajang pertama kali ya? Pasti kan dari sebelumnya kan sudah menempati beberapa kota ya, Banyuwangi, terus Malang ya Romo ya, Malang terus kemudian ke Lumajang. Nah, waktu datang ke sini tuh tantangan terbesar yang mungkin sebelumnya belum pernah dihadapi gitu loh. Tantangan terbesar ya karena saya menjadi imam pertama kali di Lumajang sebagai tempat tugas, maka ya masa adaptasi sebagai seorang imam ya, melayani terus dalam ekaristi, dalam pelayanan liturgi, sakramen, itu yang menjadi apa ya masa adaptasi pertama saya. Masa adaptasi. Belum lagi ya tadi stasinya ada banyak. Stasinya ada. Menghafal stasi Pasirian di sana, stasi Jatiroto di mana, Kelakah di mana. Karena kan medan yang belum pernah saya datangi sebelumnya. Untuk mungkin saat itu stasi yang pertama kali didatangin saat harus tugas pelayanan di mana, Romo? Pada waktu itu yang saya misa pertama adalah stasi Gedung Rejo. Oh, Gedung Rejo, ya terdekat lah ya. Yang paling dekat. Paling dekat. Paling banyak pelayanan misa. Ya. Oke. Ya, luar biasa ya. Jadi memang menjadi imam kan sebuah tugas yang tanggung jawab yang luar biasa ya. Dibilang berat ini juga gimana? Karena kan di sini harus benar-benar apa namanya kayak kita siap sedia dengan segala kondisi yang harus dihadapi dan tidak direncanakan gitu. Oke. Kemudian ada hal lain Romo? Mungkin selain itu tantangan, mungkin selain di luar pelayanan sebagai seorang imam atau Romo itu ya, mungkin ada tantangan lain gitu. Ya, mungkin dia kesehariannya dengan tantangan terbesarnya umat, dengan masyarakat gitu. Mengikuti budayanya atau gimana itu kan pasti harus perlu penyesuaian ya Romo. Makanan mungkin juga. Ya, tantangan ya sih. ada. Berarti hampir sama ya. Oh, iya. Hampir sama dari tempat Romo yang dulu pernah bertugas dan pernah tinggal dengan yang saat ini bertugas di Paroki Lumajang. Saya sebagai seorang Romo Projo tidak mengalami kesulitan dalam hal adaptasi dalam pelayanan, karena kalau kami Romo Projo Imam Diosesan itu kan berasal dari umat, untuk umat, dari umat, oleh umat dan untuk umat. Jadi bukan suatu hal yang sangat baru. Memang lingkungan baru pasti adaptasi, tetapi dalam proses itu ada tantangan yang sangat-sangat menjadikan kemudian berat begitu. Iya, berarti aman lah ya, slow living lah ya. Yes, wow. Yang penting sebagai imam yaitu ada perkataan dari Bunda Teresa ya. Seorang imam dipanggil bukan untuk sukses, tapi untuk menjadi setia. Yang berat itu justru kesetiaan itu. Betul sekali. Kayak sebuah hubungan manusia ya. Maksudnya kita sebagai awam untuk setia pada sesuatu kan juga perlu menantang, penuh komitmen gitu. Dan usaha. Kalau kamu gimana, setia nggak? Aman ya? Kalau Rosi setia. Puji Tuhan sejauh ini masih setia. Walau sedikit. Bukan setiap tikungan ada. Setiap tikungan ada. Enggak ya? Aman kok aku. Ya. Dalam masa penyesuaian itu kan pasti Romo apa yang paling menguatkan istilahnya kepada Romo sendiri untuk
terus semangat melayani? Pastinya kan dalam pelayanan hidup menggereja dan juga menjadi sebuah romo itu kan pasti punya penyesuaian dari diri masing-masing. Seperti apa ini? Kalau saya dalam proses di Lumajang banyak mencoba untuk berkenalan dengan umat. Meskipun menghafal nama dan wajah itu bukan hal yang mudah. Misalkan di Lumajang itu kesulitannya ada orang yang namanya mirip-mirip. Oke. Nama Daniel ada 4, nama Agus ada 3, terus nama siapa lagi dan lain-lain, pokoknya Bambang ada banyak. Sehingga kemudian dia tanya, ini Daniel yang mana, ini Agus yang mana, ini Bambang yang mana. Karena kan mengenal umat dengan segala dinamika, situasi lingkungan, stasi, itu menjadi suatu hal yang menantang, tetapi juga kemudian menarik. Bisa mengenal mereka, tahu cerita, pengalaman iman, kehidupan mereka. Dan itu yang buat saya dalam mengenal, mengunjungi, berinteraksi, itu menjadi juga pengalaman iman bagi seorang ibu. Oke. Jadi memang ya nama umat-umat kan banyak ya namanya, apalagi di Indonesia kan namanya mirip-mirip gitu. Iya, ada yang Budi ada berapa? Banyak sekali. Ada yang bagus namanya. Kalau mungkin kalau namaku sendiri nggak pasar ya untungnya. Iya. Terus kalau mungkin tadi kan sama umat ya, mungkin sama teman-teman OMK-nya nih Romo ya. Tadi kan kebanyakan dengan umat. Kalau dengan OMK saat itu kesan pertama ketemu dengan mereka, kemudian menjalin hubungan persahabatan dengan OMK, ada tantangan nggak Romo selama ini? Kalau dengan OMK, teman-teman OMK di Lumajang ya, umumnya kan terbagi 2 kelompok ya, kelompok SMP SMA, kemudian mereka keluar kota kembali, sudah selesai kuliah menjadi pekerja muda. Jadi ada dua kelompok besar ini, mereka yang SMP SMA dan sudah lulus kuliah pekerja muda. Dan itu menjadi dinamika dan ritme sendiri. Kalau di daerah seperti di Lumajang kan memang banyak kemudian entah SMA atau bahkan SMP sudah di luar kota, apalagi kuliah. Nanti kembali sudah bekerja atau apesnya bekerja di luar kota, tidak kembali ke Lumajang lagi. Iya. Sehingga kemudian menjadi momen juga untuk istilahnya berkenalan, berbagi, membekali ya teman-teman OMK yang ada di Lumajang. Memang jumlahnya tidak banyak. Kalau kita menyadari di Lumajang banyak yang keluar kota. Atau mungkin justru kalau kita cek secara jumlah lebih banyak adik-adik di panti daripada OMK yang aktif di paroki. Iya. Jadi itu Kamis Dinar gitu. Tantangannya juga ya. Kalau tantangan tersendiri. Tapi tidak terlalu sulit ya Romo untuk dihadapi. Soalnya kan hal yang seperti itu kan mesti umum terjadi, mungkin tidak hanya di Lumajang saja, tapi di paroki lain maupun di kabupaten lain juga terjadi. Di Regio Timur ya. Umumnya seperti itu. Daerah yang jarang kampus-kampus itu biasanya akan mencari tempat pendidikan atau sumber-sumber ekonomi yang lain. Oke. Tapi yang terpenting mungkin dari teman-teman OMK kalau misalkan pindah kota domisili, jangan sampai meninggalkan pelayanan di gereja, terus masuk ke gereja jangan sampai harus kontribusi karena dengan kontribusi itu nanti kan akan menjalin sebuah hubungan yang baik dengan orang-orang yang baru. Jadi menambah relasi banyak. Jadi tidak hanya di kota yang domisili dia tinggal, tetapi di tempat dia pun berada, istilahnya dimanapun dia pasti punya relasi. Betul sekali. Jadi menambah relasi ya. Menambah relasi ya. Terlebih mungkin dari teman-teman semuanya yang ada di paroki juga perlu nih menjalin komunikasi, terus juga adaptasi, sahabatan sama Romo. Terus nggak pandang Romo muda, senior atau apa gitu ya. Karena ketika kita bisa dekat dengan Romo juga asik kok gitu. Kita akan diajak banyak pelayanan kemana-mana. Gitu sekali. Iya, Mas Rosi mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan.
sampaikan pada Romo berikutnya? Banyak sekali ya pertanyaannya ya teman-teman ya, karena banyak yang kepo Kayaknya juga. masih banyak. Iya. banyak banget ya Mo ya. Jadi Romo udah siap ya dengan segala pertanyaan dari kita berdua ya. Iya. Aman ya. Ya dari sekian banyak pengalaman ya Romo ya kan, pasti sudah apa ya, mungkin kalau dibikin novel udah jadi jilid keberapa nih? Ya, jilid kedua ya. Kenangan apa yang paling berkesan selama ini, selama Romo bertugas di sini? Mungkin entah pengalaman apa yang nggak enaknya atau pengalaman yang enaknya, tapi mungkin pengalaman yang enaknya dulu. Iya. Kita perlu cerita yang tahu. manis-manis dulu aja Romo. Ya, yang manis-manis. Masih enak apa ya? Yang paling berkesan dan mungkin nggak akan terlupakan. Buat saya pengalaman yang bahagia menjadi seorang imam itu ketika merayakan ulang tahun imam. Oh iya. Oh iya. karena itu menjadi penanda 1 tahun setia, Oke. 2 tahun setia, menuju 3 menuju setia, sehingga kemudian momen itu menjadi momen penuh syukur bahwa apa yang saya hidupi, apa yang saya jalani itu kemudian menjadi suatu jejak yang penuh syukur. Iya. Bukan hanya ulang tahunnya, tetapi jejak langkah yang Penuh mengiringi syukurnya. perjalanan itu. Iya. Dan saya menyadari dalam perjalanan itu saya bersama dengan umat Iya. sebagai seorang gembala. Kalau Paus Fransiskus punya istilah, jadilah gembala yang berbau domba. Betul. Makanya ini harus dicek. Oh, domba. Sudah bau domba belum? Kamu domba. Atau sudahkah domba-domba mengenal Iya. gembalanya? Misalnya kalau gembala itu kan memanggil ya domba dengan untuk memberi makan, itu dombanya tahu. Juga gembalanya mengenal domba-dombanya. Iya. Ini domba bukan dari kandang saya, Iya. ini domba peliharaan saya. Jangan ada yang Itu hilang. domba-domba Allah ya, Iya. bukan domba saya. Iya. Saya menggembalakan yang menjadi Gembala. milik Allah. Dan jangan sampai ada yang hilang juga ya Mo ya. Nah. Jangan ada yang lepas, Iya. bingung. Gembalanya hilang, bingung kan? Iya, harus dijaga betul-betul. Tadi kalau yang enak tapi sekarang yang mungkin aduh ini bikin pahitnya ya. Pengalaman yang Mungkin. Pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman yang mungkin menjadikan prihatin adalah ketika berhadapan dengan umat yang memiliki masalah. Oke. Itu entah melalui sesi konsultasi, melalui pembicaraan bersama, atau mendengarkan lewat pihak lain. Ini ada umat yang punya masalah, Romo, sehingga kemudian apa ya, saya merasa sehati merasakan umat yang sedang menghadapi permasalahan, menghadapi dengan problem entah rumah tangga, ekonomi, situasi-situasi itu yang kemudian menjadikan saya harus berpikir solusi apa yang bisa dicari untuk membantu. Karena memang perannya harus netral juga ya Romo ya. Jadi ketika tahu mungkin itu salah, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan blok timur dan blok barat. Tapi ya memanglah itu manusia ya Romo ya. Jadi bagaimanapun juga kita harus bisa apa ya, menerima atau menghadapi dengan menjadi manusia, pendamai, menjadi mediator ya. Gimana kalau ada domba yang keras, bermusuhan, domba yang tanduk-tandukan, bagaimana mendamaikan domba? sebagai mediator penenang lah istilahnya. Mediator penenang, iya betul. Jadi mungkin dari kamu sendiri pernah nggak mengalami gitu? Pasti semua manusia itu pasti akan mengalami masa pahit dan manis. Iya. Cuman kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya Romo ya, pasti bagaimana cara kita menghadapi kehidupan ini satu persatu itu pasti ada sendiri. Ada sendiri. Ya masing-masing. Kalau saya menghayati hidup itu seperti 2 keping mata uang ya. Pilihan hidup berkeluarga misalnya pasti ada suka dan dukanya. Suka dan dukanya. Suka merasakan cinta kasih dalam keluarga, kadang dukanya kalau ada anggota keluarga yang sakit, menghadapi kesulitan.
menjadi imam juga ada suka dan dukanya. Suka kalau diperhatikan oleh umat, disapa. Duka ketika mungkin umat itu berkonflik, tidak rukun. Duka misalnya ada umat yang tidak saling menyapa. Sehingga suka duka itu menjadi satu keping mata uang yang harus diterima. Setiap dari kita tidak bisa memilih satu peranan, aku mau enaknya aja, atau aku tidak mau dukanya, tak buat. Nggak bisa. Karena suka dan duka itu kan adalah proses ya, bagian yang tidak bisa terpisahkan. Jadi walaupun kita berdoa mati-matian, Tuhan minta senang, nggak bisa ya. Karena semuanya harus ada dukanya juga. Karena duka itu yang akan membuahkan hasil suka. Betul. Jadi pelajaran hidup, betul. Karena dengan pelajaran hidup tadi itu kan membuat kita menjadi lebih tegar, lebih kuat ya Romo ya. Dari Romo sendiri pasti kan dalam setiap pelayanan ada refleksi imannya juga dan pelayanannya. Apa yang paling Romo syukuri dari pelayanan 2 tahun ini selama ini? Mungkin adakah Romo yang paling disyukuri sama Romo? Saya dalam pelayanan sebagai seorang imam itu berusaha untuk menjadi pribadi yang hadir dimanapun saya kemudian datang untuk melayani di tengah umat yang sederhana, di tengah umat yang mungkin juga berkecukupan, di tengah orang muda, di tengah siapapun yang membutuhkan kehadiran saya. Sehingga saya menghayati pastoral kegembalaan kehadiran ini, di mana domba-domba yang saya layani merasa aman, merasa tenang, merasa damai, dan juga kenyang ya, mendapatkan makanan rohani yang cukup. Iya, betul. Dan di situ dalam satu pengalaman saya selalu menghayati kehadiran dan kunjungan interaksi dengan umat itu menjadikan sesuatu yang selalu memperkaya saya. Memang ketika di paroki juga ada pengalaman sedih, pengalaman stres, pengalaman harus memikirkan banyak masalah dalam pelayanan. Tetapi saya ingat satu nasihat dari Romo pembimbing saya dulu. Sekalipun kamu berhadapan dengan kepahitan, berhadapan dengan kesulitan, jangan pernah kehilangan kegembiraan, jangan pernah kehilangan sukacita. Dan saya merasa lewat kunjungan kepada umat, saya mendapatkan kembali sukacita dan kegembiraan saya, menjadi menimba momen-momen rahmat itu. Misalnya ketika saya mengalami kepahitan, kesulitan, lalu saya mengunjungi orang sakit yang sungguh berjuang di tengah sakitnya. Lalu saya merasa, kepahitan saya tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang mereka alami. Mereka justru menghayati salib Kristus itu lebih daripada saya, sehingga di situ saya dikuatkan, di situ saya diteguhkan dalam momen-momen bersama mengunjungi umat yang sakit, yang lansia, mereka yang miskin tak berdaya, itu sungguh menjadi penguat di dalam pelayanan saya. Oke. Iya, jadi rasa bersyukurnya Romo ini terobati, seperti kembali lagi terdapatkan dari umat-umat dan iya betul. kunjungan yang cukup luar biasa dalam perjalanan Romo sendiri. Iya betul. Jadi memang ketika mungkin kita lagi galau ya, pokoknya burn out banget sama situasi. Paling enggak kita harus mencari solusi agar kita enggak terjebak di posisi itu, di suasana itu, dengan cara ambil hal positif ya, seperti tadi mengunjungi umat. Mungkin kalau dari kita cari hal apa yang menjadikan kita bahagia, sukacita. Mungkin kalau dari kamu gimana? Ketika mencari kebahagiaan? Iya, hampir sama. Karena kalau misalnya saat kita masih punya problem atau masalah, kalau kita lihat lagi dari sisi kehidupan di luar sana dan di lingkungan kita, pasti kita
ada rasa bersyukur dan itu ternyata permasalahanku yang selama ini aku rasa berat ternyata tidak seberat seperti masih banyak orang di sekeliling Iya, kita betul. yang merasakan yang lebih berat dari itu, tapi mereka masih tetap mau bertahan. Dari situ kan kita pasti punya rasa semangat, Iya. dari rasa syukur. Bener. Pastinya begitu. Iya sama sih Romo ya. Jadi kalau kadang aku juga ngerasa sih kalau misalkan tuh berat banget ya apa yang aku bikin capek, tapi ternyata di luar sana ada yang mungkin lebih berat gitu, dan mungkin ada yang pengen berada di posisi yang aku miliki sekarang. Betul gitu. sekali. Jadi itu menjadi rasa syukur, oh ternyata di luar sana masih ada orang yang belum beruntung seberuntung aku, paling enggak aku harus bisa bersyukur, mensyukuri apa yang aku miliki saat ini gitu. Gitu. Oke, tadi kan soal rasa syukur ya Romo ya. Rasa syukur itu kan tentu harus kita tanamkan, kita menjadikan apa? Mindset di pikiran kita gitu. Bagaimanapun situasinya. Tapi mungkin sekarang bagaimana pengalaman Romo selama di paroki ini dalam memperdalam ya dalam pemahaman tentang pelayanan gitu. Karena kan bagaimanapun juga seorang Romo kan juga manusia ya. Pasti mungkin ada kalanya rasa pertanyaan besar, apakah ini sudah perjalanan hidup yang harus saya lanjutkan ke depannya, atau mungkin kayak mungkin kegalauan lah istilahnya ya, kegalauan yang kebimbangan selama menjadi Romo 2 tahun ya udah 2 tahun ini. Gimana Romo? Mungkin selama dalam melayaninya itu ya terutama ya, kan pasti bukan hal yang mudah. Bukan, kalau saya menjalani bukan kebimbangan ya, tapi kadang-kadang mempertanyakan lagi. Apakah pelayanan yang saya berikan itu sudah berkenan kepada banyak orang, atau masih belum maksimal, atau masih belum menyentuh banyak pribadi. Karena 2 tahun setengah yang saya jalani itu kan waktu yang sangat terbatas ya. Sementara mungkin ada banyak orang, ada banyak domba yang mungkin sebelum saya sudah pergi meninggalkan gereja, tidak pernah bersentuhan, tidak pernah berinteraksi, tidak pernah mengenal, sehingga kemudian ada banyak sebetulnya hal yang masih bisa saya lakukan, tetapi dengan waktu yang terbatas saya belum bisa banyak melayani. Karena memang ya saya sadar saya manusia ya, bukan superhero yang datang untuk menyelamatkan seluruh dunia. Iya. Tapi saya hadir juga dengan keterbatasan saya. Ya. Dan saya menghayati di Lumajang ini memang ada banyak pribadi yang merindukan pelayanan. Di stasi-stasi yang tidak bisa terlayani dengan maksimal karena keterbatasan tenaga. Dan itu saya rasakan. Sehari misa 3 kali, bahkan 4 kali pada momen-momen tertentu. Misa pelayanan kematian, ke stasi untuk perminyakan, pulang, ternyata yang dilayani meninggal. Besoknya pergi ke stasi lagi. Harus ke Pronojiwo yang terjauh untuk melayani lagi. Sehingga kemudian seringkali merasa ya waktu itu terbatas ya. Tapi bagaimana kita menggunakan waktu yang ada itu dengan penuh syukur di dalam pelayanan. Yaitu saya bukan superhero untuk menyelamatkan dunia, tetapi setidaknya saya di Lumajang saya lakukan berusaha semaksimal mungkin dengan yang saya bisa. Iya. Jadi luar biasa ya. Jadi apapun keadaannya tetap jos gitu ya, gas gitu ya. Gas. Tapi mungkin melayani ya, tapi mungkin juga ini ya, Romo pernah pastikan secara fisik, mental dan tenaga kan juga manusia juga terbatas ya Romo ya. Jadi apa pernah ada di posisi mungkin Romo lagi nggak enak badan, lagi sakit, terus ada kabar mungkin ada umat yang meninggal, atau mungkin harus mengisi misa di stasi atau di lingkungan gitu, pernah ya Romo ya? Pasti. Dalam momen-momen tertentu di mana harus melayani, ya pernah memang dalam situasi fisik yang tidak fit, tidak prima harus melayani. Tetapi yaitu sebisa mungkin tidak menunjukkan kepada orang lain bahwa
ya saya sakit. Iya. Tapi ya orang menangkap ya, kok wajahnya capek ya, kok wajahnya, kok suaranya hilang, batuk-batuk. Ya saya memang ada alergi, bulu anjing atau apa. Cuma memang kalau saya kecapean masuk angin, biasanya kemudian ya itu suaranya agak serak. Agak serak ya. Tapi Tetap aman. ada, Tetap Terjalankan. harus terjalankan dengan baik, karena kalau enggak ya bahaya juga ya. Kasihan. Nih pengalaman menarik ketika menjadi imam melayani malam Paskah yang pertama kali sebagai seorang imam. Oh, yang menarik. Ya, jadi waktu itu justru saya sakit itu ketika Jumat Agung malam hari. Oh, malam hari. Jadi jam 11:30 saya merasa mata saya ini perih. Oh, perih. Lalu berkaca, menyalakan lampu kamar, lihat di cermin, ternyata muka saya bengkak. Aduh. Rupanya malamnya saya ingat, saya makan minum apa ya? Nah, rupanya makan durian dengan minum obat jamu herbal. Aduh. Nah, mantap. karena sebenarnya ini diberi umat supaya romonya fit. Karena kan dalam rangkaian pekan suci, mulai Sibuk. dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, malam Paskah kan rangkaian yang panjang ya. Rangkaian yang panjang. Sehingga kemudian harapannya romonya seger, Sehat. sehat. Malah Tapi yang terjadi adalah kemudian wajahnya membengkak. Saya ngetok kamarnya Reno, Koster waktu itu diantar ke Bayangkara. Sampai Bayangkara yang separuh ini membengkak, kemudian membengkak dua-duanya. Hingga kemudian ini kata dokternya ini gejala moon face. Jadi wajahnya menjadi seperti bulan. Moon face. Lalu disuntik anti alergi sampai kemudian sampai besok harinya. Kan ini Jumat sampai Sabtu persiapan untuk malam Paskah. Wajahnya masih bengkak tapi tidak semarah malam harinya. Lalu kemudian ditanya oleh Romo Duki, Romo Baroki, iya iso misa apa enggak? Gimana bisa atau enggak? Terus di situ saya cek suara aman, lalu hanya bengkak, tidak ada rasa sakit yang lain. Terus saya bisa misa Romo, penderitaannya Yesus lebih berat daripada ini. Terus akhirnya malam Paskah pertama sebagai imam melayani di Kintung Rejo dengan masker. Dengan masker. Untungnya ya. Umat bertanya, "Ini kok enggak ada masker ini?" Setelah misa saya buka baru, ternyata Kaget. Iya. Siapa itu? Udah ya. itu menjadikan saya belajar hati-hati dengan obat. Hati-hati dengan obat, Dengan iya. obat herbal. Tapi ya Dan unik juga ya. makan duren ya. Duren sama obat herbal ya, unik-unik. Dan waktu itu kan dengan romo-romo tamu ya. Iya. Jadi kayak suatu kesan yang terunik sih kalau bagi Unik pengalaman sih. Romo, dan juga pastinya seumur hidup sekali merasakan seperti itu Oh, ya, pasti panik ya Romo. Malam Paskah pertama sebagai seorang Iya. romo harusnya menjadi kesan indah gitu ya. Melayani malam Paskah, puncak iman Katolik gitu. Iya. Ini Aduh. malah kayak korban dikepui, Aduh, siapa ini? dipukuli masa. Ayo siapa ini umatnya nih? Jangan Jangan ya. Nggak sebut merek. Rahasia. Iya. Di sini dalam setiap pelayanan Romo di 2 tahun ini pasti ada lah ya sosok atau kelompok atau mungkin umat dari umat pribadi yang tertentu secara pribadi itu pasti memberikan sebuah inspirasi yang cukup menyemangatkan Berkesan, dari Romo sendiri dalam tugas pelayanan itu pasti kan ada. Ada ya sosok Iya. inspirator, entah Iya. siapapun lah itu ya. Iya. Si ada ya. Siapa Mungkin ya? bisa Idola diceritakan mungkin. atau mungkin tidak usah disebutkan namanya tapi langsung diceritakan pengalamannya waktu itu yang sampai membuat terinspirasi itu mungkin Romo Artis mungkin. Siapa ya artis? dari umat atau sosok. Kalau saya sih dari seorang romo justru ya, seorang romo yang pernah tinggal satu rumah, satu pastoran dengan saya, yang orangnya sangat kreatif, orangnya tidak banyak bicara, tetapi kemudian dengan penuh kerendahan hati itu melayani dengan
tulus, dengan tidak pernah lelah. Bahkan ketika sakit tidak pernah bicara kalau dia sakit, hanya kemudian izin, saya belum bisa melayani, ini situasinya tidak memungkinkan. Dan itu buat saya suatu teladan kesetiaan ya, pemberian diri yang luar biasa. Dimana ketika saya menjadi seorang imam, itu kan saya belajar memberikan diri ya, kepada orang yang saya layani. Dan imam ini menjadi contoh ya, bapak yang membuat saya belajar bagaimana menjadi seorang bapak, seorang romo. Karena bapak ya, intinya romo ini kan harus menjadi bapak untuk seluruh umat. Keren. Luar biasa ya. Saya semakin menggebu-gebu dan semakin kepo lagi nih mengenai banyak pengalaman romo yang tadi diceritakan yang cukup menarik dan sangat menarik sih, karena kan terinspirasi ya, karena kan romo juga masih muda ya, tergolong masih muda banget, masih usia OMK banget ya. Mantap. Jadi sangat menginspirasi sekali untuk kaum muda termasuk kita semuanya. Gitu. Terus kemudian romo dalam selama di sini ya, saya juga adalah mendengar dari umat dari berbagai kalangan, mulai dari mungkin dari anak-anak sampai usia lansia, bahwa mereka merasakan sebuah kedekatan atau chemistry dengan romo yang sangat luar biasa selama di sini gitu. Terus kemudian tentunya ini hal yang luar biasa kan ya, karena kedekatan umat dengan romo ini kan kadang umat ngerasa aduh canggung ya mau kenalan lebih dekat dengan romo, tapi di sini justru umat, bahkan teman-teman OMK atau anak-anak itu merasa Romo Brian bisa menjalin chemistry yang erat gitu dengan mereka. Kemudian bisa diceritakan nggak Romo, cara Romo untuk bisa sampai di posisi seperti itu yang dirasakan oleh umat-umat selama ini gitu? Ketika menjadi seorang romo, saya menghayati menjadi imam itu menjadi pribadi untuk orang-orang lain, man for others, untuk yang lain. Sehingga kemudian dalam berelasi saya berusaha untuk tidak membangun tembok yang tidak terseberangi. Kadang-kadang kita kalau hidup itu kan, kalau aku nggak cocok dengan kelompok ini, dengan pribadi ini, lalu kita membentengi diri, memberikan batasan tembok. Udah, jangan dekat-dekat. Jangan. Stop. Katakan tidak. Tapi kalau dalam relasi dengan mulai dari anak kecil, remaja, OMK, dewasa sampai simba lansia, saya merasa ya ini semua umat saya. Bagaimana menyapa, bagaimana menjadikan diri yang terbuka ya, yang welcome. Dan itu saya belajar banyak ya dari orang tua saya. Ya, saya kan keluarga guru, terus bagaimana seorang guru itu mengayomi ya, setiap orang yang dekat, setiap orang yang berelasi dengan dia, dengan murid-murid yang dibina, dengan wali murid, dengan orang tua, dengan sesama di sekitar. Itu kan menjadi pribadi yang seperti sahabat. Namanya sahabat perjalanan. Itu yang menjadi juga apa yang saya hayati. Dari anak-anak, mereka pasti suka ya, anak-anak Bina Iman kalau disapa, kalau diajak main. Kalau kita bagi-bagi misalnya, kalau Natal makan suci, bagi parsel ya. Anak-anak misinar lagi pendekatannya, teman-teman OMK, bapak ibu-ibu sampai dengan lansia, semua kalau kita terbuka, kalau kita hadir sebagai sahabat mereka, tentu mereka sendiri akan datang ya. Dan chemistry itu, kedekatan itu terbangun dengan baik ya. Jadi memang dari sikap ya, utamanya dari sapaan kita sering nyapa, murah senyum lah ya, jangan angker gitu ya. Iya, betul.
Terutama mungkin buat kita kan juga kebetulan nih profesinya Kami sebagai juga Sorry guru. iya Iya, gitu. Jadi apa ya kalau kita pendidik, bener jadi memang harus harus betul membangun chemistry yang membangun chemistry persahabatan kepada anak-anak juga yang kita didik. Terus saya juga menarik tadi mendengarkan Iya. ceritanya Romo, terinspirasi dari orang tua yang awalnya berprofesi sebagai guru ya Romo. Iya, betul. Terus dari pengalaman-pengalaman orang tuanya yang selama ini Romo lihat dicurahkan kepada umat-umatnya, itu cukup Dicurahkan, luar biasa diterapkan sekali. kepada umatnya, luar Akhirnya biasa. chemistry-nya terbangun dengan baik. sehingga umat itu kan nggak canggung akhirnya ya, merasa nyaman, jadi ngobrol, mau ngajak kemana, mau ikut ini itu, pokoknya komunikasinya enjoy lah ya. Umat-umat selama ini ya berarti ya, aman-aman, mantap. Dan itu juga saya rasakan ya sebagai umat di sini di Paroki Maria Ratu Damai Lumajang sebagai kaum OMK ya. Saya melihat juga Romo Brian ini apa ya, care lah ya ke teman-teman semuanya. Jadi berasa kita ini nggak lagi sama Romo tapi sama-sama OMK. Iya. Sama-sama OMK, sama-sama muda. Betul sekali. Iya, Romo pasti boleh lah ya bercerita sedikit mungkin tentang pengalaman studi di Roma selama 3 tahun ya. Kami dengarkan sepertinya pernah berpengalaman studi di Roma. Apa saja nilai atau mungkin kenangan yang berharga yang menjadi bekal untuk Romo melayani Tuhan dan umat yang khususnya selama di paroki kami, di paroki Lumajang. Keren sih ini karena di Roma ya. Kita belum pernah ke Roma nih, Romo. Belum pernah ke sana. Iya, taunya Roma, iya Roma Malkis. Iya, betul. Sama Roma Pandan. Iya, makan. Roma Pandan, Roma Sarigan. Beda konsep. Beda konsep, itu kalau makanan ini ya. adalah Roma Negara. Roma Negara. Dan di situ tempat Romo untuk belajar ya. Belajar selama 3 tahun. Bagaimana Romo ceritanya? Ya, saya di Roma mulai 2019 sampai 2022 bersama dengan Romo Dimas Satya. Oh, Romo Dimas Satya, I see. Romo Dimas Satya sudah setahun duluan. Lalu saya baru menyusul 2019 akhir dan apesnya kena Covid ya. Aduh. 2020 sampai 2021 2022 ya. Dari Covid awal sampai Covid akhir, di mana Italia itu negara Eropa yang paling parah lockdownnya pada waktu saat itu ya. Dan korban dari imam, biarawan-biarawati juga cukup banyak, sekitar 61 lebih imam biarawan-biarawati meninggal karena Covid. Dan selama studi di sana, menurut saya lebih banyak memikul salibnya ya. Memikul salib karena keterbatasan bahasa, juga studi akademik yang berat yang harus dijalani. Kalau kita mungkin ujian selesai, ujian tulis atau ujian dengan bahasa Indonesia, Kalau di sana yang saya alami ujian lisan, face to face dengan dosen dengan profesornya, dan harus dalam bahasa Italia. Ya kemudian menjadi tantangan tersendiri kalau tidak menguasai bahasa pertama, tidak menguasai bahan pelajaran materinya, ya sudah tidak lulus bisa-bisa. Nah, sedangkan targetnya 3 tahun. 3 tahun. Karena beasiswanya dari kepausan 3 tahun. Kalau molor lebih dari 3 tahun ya bayar dewe. Nah, itu yang berat. Jadi itu yang berat. Pusing nantinya ya. Gimana ini? Mau tidak mau harus memaksa diri untuk menyelesaikan tepat waktu 3 tahun semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Lebih baik belajar berat di awal daripada remedi belajar lagi. Oke. Jadi bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Iya, betul. Ya memang sih ketika di Roma, ketika di Eropa ada bonusnya ya. Bonus traveling, jalan-jalan mengenal dan melihat budaya ya. Dan di situ saya belajar tentang Indonesia lebih. Malah justru lebih dalam ketika berada di luar. Karena ketika kita berada di suatu tempat yang berjarak dengan tanah air kita kan melihat dengan lebih jelas ya, Indonesia itu seperti ini. Gereja Katolik Indonesia seperti dengan kekayaan ini. Misalnya di Indonesia kita punya yang namanya lingkungan, stasi, wilayah. Di Eropa, di Roma nggak ada. Oh, nggak ada ya. Hidup orang Katolik cuma di gereja
atau mungkin di oratorium atau tempat komunitas doa, komunitas orang muda begitu. Tapi selebihnya tidak ada yang namanya lingkungan, doa lingkungan, misa lingkungan, atau mungkin kunjungan. Itu jarang sekali dilakukan di Roma, di Eropa khususnya, karena kan budayanya kan budaya individual ya. Berbeda dengan kita di Timur dengan suasana kekeluargaan, ikatan komunitas kita yang kuat. Dan itu yang justru saya lihat menjadi power ya, menjadi keunggulan dari gereja komunitas kita di Indonesia, di Asia juga. Di mana lewat lingkungan, wilayah, stasi kita menghidupi. Sungguh-sungguh sebagai orang Katolik. Oh, saudaraku tinggal di blok wilayah yang dekat dengan aku. Ketika sakit kita kunjungi. Ketika dia misalnya lahiran, mantu atau apa, pasti kan kita hadir ya. Karena ada kedekatan itu. Di Eropa nggak ada. Oh, jadi di Eropa ya sudah lah ya. Urusannya masing-masing. Bahkan pengumuman datang nggak apa-apa. Pengumuman kematian aja ditempel di papan paroki begitu. Nggak ada kayak kita ayo kita memakamkan sama-sama. Yang memakamkan ya cuma kerabat dekatnya, romo gitu. Selesai. Nggak ada istilah gibah gitu ya. Sana ya. Gibah biasanya. Ya kalau mungkin di kita kan ya kalau misal nggak hadir atau apa kita juliti gitu ya. Jadi itu sudah bukan tradisi lagi ya, cuman kan memang budayanya karakternya seperti itu. Jadi situasi gereja, situasinya, budaya yang berbeda. Tapi saat itu selama Romo di sana tuh, ketika pasti kan ketemu dengan rekan baru, teman-teman baru, itu susah nggak? Karena kan melihat kondisi masyarakatnya kan karakternya seperti itu gitu. Itu saat itu susah nggak? Ya ketika berkuliah banyak justru bertemu dengan teman-teman dari daerah-daerah misi ya, dari Afrika, dari India, Vietnam, Cina. Dan di situ ya belajar banyak. Gerejamu bagaimana? Saya dengan teman-teman Korea. Kami di keuskupan kami loh, Romo Projo, Romo Diosesanya ada 2000. Wow, 2000. Wah, di Projo Malang kami baru 46. Itu pun belum sampai 50. Hingga kemudian melihat yang membandingkan perbandingan gereja-gereja dengan perkembangannya yang luar biasa. Itu bisa kita lihat. Keren. Luar biasa ya. Dengar-dengar kayaknya kita punya apa? Terbaru. Berita terbaru apa? Berita Ceritakan. terbarunya ini sepertinya ya cukup menyedihkan juga buat kita juga ya pastinya ya. Ternyata selama ini, sejauh ini selama 2 tahun Romo bertugas di sini, ternyata Romo ini ada informasi-informasi atau sudah beredar. Sudah beredar ya. Romo mau pindah, apa betul ya Romo ya? Sepertinya mau pindah. Mutasi istilahnya ya, mutasi tugas. Itu hal yang biasa. Hal biasa. Pasti kalau dalam tugas perutusan pasti adalah hal yang biasa ya. Tapi bagi kita seorang umat kadang kalau sudah nyaman, nyaman. Aduh, emangnya Romo mau pindah gitu pasti gitu pasti. Ditinggal pas sayang-sayang. Ditinggal pas sayang-sayang ya. Aduh, parah berat kayak itu Romo. Aku temenan. Berat beneran. Iya, aku juga sudah lama sih Romo mendengarkan berita ini gitu loh. Ya, entah ini gosip atau apa. Digosok makin sip ya. Aduh, Romo Brian mau mutasi, mau pindah gitu. Ada yang bilang di sana lah gitu. Jauh sekali kalau di sana. Tapi ternyata semakin kesini memang itu valid ya. Setelah beritanya sudah suratnya dari Bapak Uskup sudah baca. Sudah pamitan juga ke stasi-stasi dan juga umat tentunya dan juga di sini. Umat. Ya. Mungkin bagaimana perasaan Romo dari ketika tahu akan dipindahkan tugasnya, mungkin kalau boleh kita spill ya, pindah tugasnya kemana? Boleh sih, nggak apa-apa, aman. Ya, pindah tugasnya ke paroki Ambulu ya. Tapi lebih dekat sama kita. Masih dekat lah ya. Masih satu dekenap Lipansel. Iya, betul sekali di Lipansel ya. Lipansel. Jadi bagaimana mungkin perasaan Romo tahu, aduh
saya dipindah tugaskan di sini, apa mungkin merasa kayak karena mungkin sudah nyaman dengan umat-umat di sini, atau mungkin sudah nyaman dengan kebudayaan yang ada di Lumajang, mungkin Romo merasa aduh saya harus apa ya, belajar, menyesuaikan lagi, belajar lagi, atau mungkin ada perasaan sedihnya saya harus meninggalkan umat-umat di Lumajang. Jangan nangis dulu Romo, diceritakan dulu ya. Jangan nangis. Jadi kalau saya pribadi ya, ketika datang ke Paroki Lumajang kan dengan bekal surat tugas ya, tugaskan sebagai pastor rekan Paroki Lumajang per tanggal 27 April 2023 sampai 2025. Yang kemudian dihitung 2 tahun sebagai penugasan imam yang ditabiskan baru 2 tahun di paroki. Sehingga kemudian dari awal disposisi batin ya saya taat dengan surat yang diberikan uskup. Memang dalam prosesnya ya ada dinamikanya. Dalam misalnya ketika 27 April 2025 itu datang waktunya, malam itu Bapak Uskup telepon. Romo kalau sudah senggang tolong kabari, saya mau telepon. Karena waktu itu rupanya telepon beliau waktu saya sedang perjalanan pulang dari stasiun Jatiroto. Saya sampai Pasturan, saya telepon, ya Bapak Uskup saya sudah di Pasturan. Lalu dihubungi Romo, yang pertama Provisiat, karena 27 April itu kan ulang tahun imamat saya yang kedua, dan 2 tahun juga masa tugasnya di Lumajang. Nah, karena Romo sudah tiba jatuh tempo untuk surat tugas, persiapan untuk ke perutusan selanjutnya, Bapak Uskup berbicara begitu. Nanti kira-kira awal Juli. Nah, lalu kemudian saya menunggu, dan waktu itu karena masih dengan teman-teman orang tua dan adik-adik komuni pertama ya, kan 22 Juni penerimaan komuni pertama, lalu ada kunjungan-kunjungan pada waktu itu. Saya juga menyanggupi dengan orang tua, saya cuma bisa sampai awal Juli karena dari pesan Bapak Uskup itu. Lalu barang-barang saya kemasi, saya siapkan. Lalu awal Juli saya dapat telepon lagi, Romo minta maaf karena rupanya belum ada tenaga yang tersedia untuk menggantikan. Nanti ditunggu lagi waktunya kira-kira bulan Oktober atau November. Dan kemudian saya nggak jadi nih, barangnya tak bongkari lagi. Bonus. Iya, tapi kan itu yang menjadi semangat ya, semangat ketaatan saya. Mungkin kalau dalam bacaan Injil beberapa waktu yang lalu kan, ya aku ini hamba yang tidak berguna, yang menjalankan apa yang diminta oleh Tuhan kepadaku untuk dikerjakan. Makanya ketaatan kepada Tuhan Bapak Uskup itu yang adalah juga buat saya pribadi seperti Tuhan yang mengutus saya dengan bahwa pelayanan yang harus saya jalankan berikutnya, maka tidak ada beban sama sekali. Justru saya menantikan petualangan barunya, perjumpaan baru, dan juga pasti itu menjadi berkat ya, baik diri saya, baik orang-orang yang nanti juga saya layani. Saya juga ingat ya dalam bacaan Injil ada Yesus dilarang pergi sama orang-orang yang disembuhkan. Lalu Yesus berkata, di tempat-tempat lain aku juga diutus untuk mewartakan Injil. Maka dengan semangat yang sama, saya berkata, di tempat yang lain saya juga diutus untuk mewartakan Injil. Belajar dari Yesus ya, dari pengalamannya Yesus sendiri, gurunya ya, suhu. Jadi betul, hal utama. Jadi dibonusi ya ceritanya ini berarti sama Bapak Uskup ya. Bonusi berapa bulan berarti dari Juli? Bonusi setengah tahun. Bonus setengah tahun. Puji Tuhan, tapi puji Tuhan lah ya. Akhirnya kan waktu umatnya pertamanya kayak bilang, aduh sedih kayaknya Romo kita udah ada yang mau pindah. Waktu itu dua sekaligus Romo yang pindah waktu itu. Sebelumnya kan Romo Nugi, sekarang Romo Priya. Dan juga ternyata Romo rekannya juga dapat info pindah juga, pasti umat kan
akan ya ada rasa sedih dan pasti ada rasa senang Iya. karena kita mendapatkan romo baru juga. Betul. Pastinya kan kita bisa berkenalan dengan berbagai macam romo di setiap wilayah. Ya sebetulnya kalau Romo Nugi kan kalau umat bilang masih lama, Iya, kadang kan baru perpanjangan surat tugas ya. Nah, Iya. Tapi Romo Nugi juga ternyata dibutuhkan ya dibutuhkan. oleh keuskupan di tempat tugas selanjutnya, sehingga kemudian Romo Nugi malah bilang ini kayaknya yang gembar-gembar mau pamit Romo Brian, tetapi malah saya yang pergi duluan. Kebalikannya, Ya, tapi kebalikannya ya. itulah ketaatan. Ketaatan. Ketika Bapak Uskup berbicara, selesai perkara. Selesai perkara, betul. Betul sekali. Iya, Iya. tapi apa namanya? Mungkin dari kita juga ngerasa kaget juga ya, tiba-tiba banget, atau juga merasa berat juga ya, karena kan selama 2 tahun ini sudah baiklah komunikasinya, terus kemudian dalam pelayanan sering ikut segala prestasi. halnya, ikut prestasi Tapi nggak ya. ada yang ngajak lagi. Sekarang Iya, ya, gak ada ngajak kita jalan-jalan Romo. Waduh, biasanya Romo ngajak kita ke sini, ngajak kita ke situ. Iya. Terus aduh nanti Romo pindah apakah ada lagi ya yang ngajak kita jalan? karena kan Pasti ada ya rasa betul sedih itu yang seperti dikhawatirkan kan, kayak kita sebagai OMK-nya gitu kan, aduh nanti next Romo Kita nggak bisa ngopi-ngopi iya, bareng, kan ngopi belum bareng. tentu bisa melakukan hal yang sama gitu dengan Romo Brian gitu, tapi ya berharapnya nggak yang seperti itu sih, tapi pasti nggak jauh lebih baik lah ya. Dan juga Romo Brian ketika di tempat yang baru di Paroki Ambulu nantinya pasti akan bisa menggali pengalaman lebih seru, dan juga dengan umat-umat yang ada di sana tentunya nggak kalah serunya menikmati kebahagiaan yang sudah dijalani di sini lah ya. Ya buat saya Gitu. Lumajang sebagai seorang imam baru ya. Ada ungkapan kalau paroki pertamanya imam baru itu first love-nya menjadi First imam. love-nya. Dan First di love. sini saya first Sarangi. first love-nya paroki Lumajang. First love-nya Cinta pertama. luar biasa Lumajang. Dan saya diingatkan, dikuatkan, diteguhkan imamat saya juga oleh umat-umat di paroki Lumajang. Didoakan, didukung, dicintai, itu menjadi pengalaman luar biasa. Pengalaman luar biasa. Ini suatu sharing ya. Iya, iya. Suatu ketika di stasi Senduro, jadi saya misa melayani seperti biasa. Hari itu ada intensi satu umat yang sakit ya, satu ibu. Lalu kemudian setelah misa selesai, intensinya tadi didoakan. Saya sama ketua stasi, Juwin ya, Oma Juwin. Oh iya. Lalu, Oma, gimana? Dikunjungi ibu yang sakit ini. Oh, Romo kerso, Romo mau. Ya, ayo, daripada saya kalau dari Senduro turun ke Lumajang, Iya. belum tentu bisa mengunjungi lagi. Maka saya sama Oma Juwin datang ke rumah ibu itu. Oma Juwin masuk, lalu keluar lagi. Saya tunggu di luar karena tidak berani ya masuk sembarangan Iya. rumah orang. Oma Juwin tidak menemukan. Lalu tanya ke tetangga, lo katanya sakit, ya kayaknya ya di rumah, tidak keluar-keluar, kata tetangganya. Lalu saya dengan senter, dengan HP ya, masuk lewat pintu belakang, melihat, mencari di ruang, ternyata ada. Di pojok gudang itu umatnya terjatuh. Jadi ibu itu jatuh, lalu kemudian sudah berlumuran kotoran, menghitam, lalu kemudian minta tolong. Lalu saya langsung ke depan dengan Om Ajuin manggil, minta tolong supaya Dibopong. umat yang lain juga datang membantu. Akhirnya karena kotor, dimandikan oleh ibu-ibu umat Senduro. Sudah dimandikan, dibersihkan, lalu kami bawa selimut, digotong sama-sama, lalu ditaruh di kamar. Di situ saya menemani di sebelah ibu itu. Lalu 5 menit, 10 menit, nafasnya semakin anfal ya, Iya. semakin hilang muncul, sampai akhirnya meninggal. Di situ saya ya cuma menemani itu, Salam Maria, Bapa kami, Tuhan kasihanilah kami. Saat-saat terakhir ya seorang umat merasakan dari sakit sampai kemudian menemani sampai saat terakhir. Yang membuat saya terenyuh itu justru tetangganya. Tuh kok apik tenan yo, kok bagus banget, meninggal pas hari Minggu.
hari sembahyangnya orang Katolik, ditemani romonya lagi. Di situ saya yang merasa diri bukan siapa-siapa, lalu kemudian oh, pelayanan saya sebagai seorang imam, kehadiran saya itu sungguh apa ya, membawa cinta yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Di situ saya itu merasakan dicintai, juga kemudian menjadi berkat dimanapun saya dengan umat saya berada. Itu pengalaman yang luar biasa ya. Jadi dengan tindakan kita untuk suatu hal yang genting dan darurat ya mungkin saat itu ya, tapi berdampak secara luas ya, dan di situ pasti pesan yang positif dari situ pasti kan itu sudah apa ya, tangan Tuhan sudah bekerja sih. Ya, betul. Ya. Mungkin pertanyaan berikutnya Mas Rosi mungkin mau tanya-tanya lagi mengenai perpindahan ya. Jadi kisah sedih juga buat kita berdua ya. Iya, tapi Sobar untungnya masih di Ambulu ya. Ambulu ini masih satu dekenat lah sama Lumajang, karena kita dekenatnya kan terdiri dari 3 paroki, Lumajang, Ambulu, Tanggul. Ya, paroki dekenat Lipansel gitu. Dan tadi kan soal perasaannya. Kemudian sekarang itu mungkin tentang hal yang mungkin berat ya ditinggalkan oleh Romo sendiri gitu. Pasti kan mungkin udah nyaman di sini terus harus moving ke tempat lain. Ada nggak Romo perasaan seperti itu? berat. Perasaan paling berat gitu. Kalau saya sendiri merasa semakin saya dicintai, semakin saya diharapkan orang, itu juga harus menjadi tanda-tanda waspada ya. Dimana saya berusaha untuk tidak lekat, memiliki kelekatan tertentu dengan pribadi, dengan barang-barang, dengan segala sesuatu yang mungkin menjadi fasilitas pelayanan. Misalnya saya di Lumajang ada mobil R3 gitu. Nanti di Ambulu tidak ada. Jadi selamat tinggal untuk Romo di Lumajang nanti ya. Romo di Lumajang. Yang dari Keuskupan saya yang motor vario. Iya. Dan itu dengan pribadi saya berusaha untuk tidak ada kelekatan itu tadi. Ya kita dekat, kita saling mendoakan, saling mensupport, tetapi pada saatnya ya itu harus rela untuk meninggalkan. Betul. Jadi karena ini kan dombanya Tuhan. Bukan punya saya. Jadi kalau di kandang diikat terus kemana-mana ikut saya tuh bukan suatu yang benar. Justru ketika ada gembala lain yang diutus untuk menggembalakan, ya dengan penuh kerendahan hati sebagai gembala ya sudah, ini ada gembala yang baru. Sehingga masa transisi peralihan itu kan berjalan dengan baik ya. Saya berpisah pamitan, ada Romo yang terkenal. Jadi berputar ada rotasi dalam prosesnya yang sangat luar biasa. Bukankah begitu juga dengan umat? Misalnya coba dulu ya pembina iman tuh Ibu Suci. Iya betul. Kan nggak Bu Suci terus. Iya. Pasti. Ada saatnya Bu Suci mengajar, entah dulu sempat Bu Ririn, Bu Erni, atau guru-guru STK, sekarang ganti Bu Yanika dan teman-teman. Dalam gereja pun begitu ya, ada kaderisasi baru. Kalau ketua DPP pelayannya itu saja, justru mungkin kita harus bertanya, apakah kita gereja yang sudah sehat di dalam pelayanan? Karena pemimpin yang baik justru pemimpin yang rela untuk melepaskan kepemimpinannya untuk orang lain mau terlibat, mau menjadi pelayan bagi, supaya juga lebih banyak inovasi baru yang muncul, terus kemudian lebih berkembang ya tentunya, karena sebuah perubahan itu kan akan pasti menghasilkan sebuah perubahan yang lebih baik, lebih besar gitu. Tadi mungkin soal perasaan yang berat ya. Sekarang di sisi lain pasti kita punya pertanyaan, apa yang paling Romo nantikan? Oh iya betul. Di tempat perutusan yang baru,
Kalau tadi kita sudah membahas mengenai sedih-sedihnya Romo mau pindah, sekarang apa yang mungkin kira-kira Romo nantikan di tempat tugas yang Ya, baru di Ambulu. Iya betul. Di tempat Pastikan di sana berbeda sekali dengan yang ada di sini gitu. Yang saya nantikan petualangan baru, Petualangan barunya. perjumpaan baru, cerita-cerita baru dari umat, mengenal pribadi-pribadi yang baru, stasi-stasi yang baru. Stasi-stasi. Karena Ambulu juga dengar-dengarnya stasinya banyak. juga Banyak. lumayan. Ya, karena Ambulu kan mungkin agak jauh ya. Agak ke selatan ya. Agak ke selatan ya, dan itu Dari mungkin Jember. daerah pesisir ya. Setahu aku daerah pesisir, dan itu pasti unik lah, pasti di sana itu pasti keren, menantang. Karena beberapa kali kegiatan OMK kan juga diadakan di paroki Ambulu kebetulan, dan salah satunya yang paling identik sama Dekenat Limansel OMK-nya itu adalah EKM, dan kemarin tuh kita juga misa di salah satu beberapa kali ya. salah satu tempat apa ya, wisata alam ya di Jadi, sana. istilahnya banyak sekali petualangan yang akan Romo jelajahi dalam petualangan alam di Ambulu Iya. ya pastinya. Menyatu dengan alam. Iya. Menyatu dengan alam. Jadi mungkin itu yang akan menjadi penantian baru juga buat Romo pastinya. Ya. Apalagi Kalau pelayanan ya, pelayanan. pasti kan dari 2 tahun ini ibaratnya sebagai sebuah lagu ya. Kira-kira lagu apa yang biasanya paling menggambarkan pengalaman Romo selama 2 tahun ini? Atau Pesawat kertas. Iyalah. pesawat? Apa ya? Lagu ya. Mungkin Endang Sukamti tuh. Yang gimana tuh? Seperti apa, Romo? Datang akan pergi, Oh, iya. iya. terbit berpisah. kan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hai, sampai jumpa di lain hari, sampai kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Aduh. Salut sekali, iya. Aduh, makin melo. Iya. Ya lagunya gitu lah. Gak Lagu siap melo untuk banget. kita berpisah dengan Romo pastinya ya. Dari lagu juga dari pengalaman. Luar Semoga biasa sekali. nggak kena kredit YouTube tadi ya. Enggak aman ya. Tidak. Iya. Mungkin ada pesan-kesan yang mungkin mau Mas Rosi sampaikan untuk Romo yang pastinya kita akan berpisah dalam waktu dekat ini ya. Iya. Ya tentunya pesan dari aku sendiri sebagai umat ya, sebagai OMK khususnya, apa ya, semoga di tempat yang baru nantinya Romo Brian tuh semakin apa ya, bisa berkembang lebih baik, kemudian tetap menjadi sosok yang apa namanya, ramah, kemudian care ke umat, menjadi sosok yang menjadi sahabat lah ya untuk siapapun, tidak hanya umat gereja tapi juga masyarakat di sana ya, yang pastinya dekat dengan lingkungan gereja yang ada di situ. Karena kan Romo kan tidak hanya melayani di lingkup gereja, tapi kan juga harus bisa berdampak ke masyarakat yang ada di sekitarnya gitu ya. Kemudian Kita akan ingin mendengarkan pesan dan doa-doa dari Romo ya nanti. Iya. Cerita-cerita selanjutnya. Cerita-cerita selanjutnya betul yang sekali. tidak kalah keren. Iya pastinya tuh. Kalau kamu sendiri gimana? Ada Ya, pesan? pesan untuk Romo bertugas di tempat baru pastinya tetap semangat ya Romo. Sehat tentunya Jangan ya. pernah lupakan paroki kami. Dan Jangan gemuk-gemuk katanya. Jangan kamu iya. Benar, waktu itu sempat saya bilang kan ke Romo, nanti di sana jangan lupa nih ya. Gym ya? Gym ya, olahraga ya. olahraga. Biar lari bersama. lari Tempat bersama, baru, ya. jogging gitu ya. Iya. Mungkin kalau tadi kan pesan dari kita ya, sekarang pesan dari Romo sendiri untuk umat-umat di paroki Maria Ratu Damai Lumajang, apa nih pesannya untuk semua? Untuk umat paroki Lumajang ya, jangan pernah lelah untuk menghidupi, terlibat, menjadi bagian dari gereja. Karena gereja itu bukan cuma Romo,
bukan cuma Rosi, Bernard, bukan cuma Junior, tetapi gereja itu kita semua. Sehingga kemudian bagaimana kita menghidupi, merawat, dan juga menjadi bagian dari gereja, yaitu kita selalu menjadi pribadi yang terbuka. Kamu adalah sahabatku, aku sahabatmu, kita sama-sama warga gereja. Sehingga jangan pernah hidup individual, egois dengan dirinya sendiri, tetapi selalu berusaha untuk mendengar dan merasa apa yang saudara-saudariku, teman-temanku perlukan, rasakan, sehingga menjadi pribadi yang lebih terbuka dan peduli. Itu pesan untuk umat Parokия Lumajang, khususnya di lingkungan, di stasi, dimanapun kita menghidupi gereja kita. Sama dari tadi ya, dari sikap. Jadi untuk bisa membuahkan hasil yang utuh, kemudian ibarat kayak buah itu manis gitu. Yang dijaga adalah komunikasi kita dengan umat, dengan Romo juga ya, dengan sesama kita lah ya, agar bisa tetap enak. Tidak mungkin buahnya manis kalau akar dan batangnya tidak kuat. Betul sekali. Daunnya hijau. Karena kita kan semua anggota tubuh yang sama. Jadi dari kalau ada satu yang tidak beres, akan berpengaruh ke yang lain ya. Jadi dari akar-akarnya itu menyerap sari-sari yang seperti apa nih untuk menghasilkan, menumbuhkan yang manis, yang bagus istilahnya ya. Gitu. Mungkin apa harapan pribadi juga dari Romo yang untuk selama perjalanan hidup imamat yang untuk kedepannya? Mungkin adakah Romo? Ada 3. Apa saja tuh Romo? Boleh sebutkan? Setia. Setia. Itu selalu setia. Kunci kehidupan adalah setia ya, komitmen. Jadi untuk kita bisa menjadi seseorang yang hebat, seseorang yang luar biasa ke depannya, bisa dipercaya sama orang lain terutama, adalah setia ya, tanggung jawab, konsisten. Di dalam kesetiaan ya, orang yang setia pasti bertanggung jawab. Orang yang setia pasti memberikan yang terbaik. Orang yang setia pasti melayani dengan rendah hati. Jadi selalu ada lainnya. Pastinya seperti yang tadi Romo bicarakan kepada kita ya. Dalam setiap tugas berutusan, pelayanan, dan juga kehidupan kita masing-masing, kita harus setia dan kita harus punya komitmen ya. Seperti yang tadi Romo utarakan kepada kita semua. Karena kalau nggak setia ya itu tadi ya, bisa menghasilkan. Kalau komitmen juga setianya pasti akan berkurang kan. Jadi harus tetap selalu berpegang pada komitmen supaya setia dan pasti punya tanggung jawab yang baik. Ya walaupun mungkin kalau kita dalam keseharian ya setia-setianya pasti ada kalanya agak belok ke sana, belok dikit ya, tapi harus segera kembali ke jalur yang benar gitu ya. Jangan sampai belok. Frekuensinya harus disetel ulang ya. Disetel ulang benar. Setting ulang ya. Disetel ulang biar nggak ngelentang ke yang lain ya. Kemeresek betul. Terus kemudian terakhir nih ya Romo ya, bagaimana cara umat bisa mendukung Romo ya, walaupun nantinya sudah tidak ada lagi di sini gitu. Kira-kira yang paling mudah adalah lewat doa. Semoga jadi kita memang tidak bertemu secara fisik, secara sehari-hari, tapi kita bisa berjumpa di dalam doa. Lalu yang kedua, mensupport Romo-Romo yang berkarya di Lumajang. Iya, betul sekali, karena dengan mensupport Romo itu Triana, Romo Eko Riyadi yang berkarya di sini, itu menjadi sukacita. Romo-romo berikutnya diterima dengan baik, melayani dengan baik, itu menjadi sukacita ya untuk Romo yang sudah pergi ke perutusan selanjutnya. Jadi itu ada support systemnya, karena bagaimanapun juga Romo kan juga manusia, butuh yang namanya dukungan, butuh yang namanya support dari semangat dari semua orang lah ya, terutama doanya itu agar dari umat-umat
di Paroki Lumajang untuk Romo juga Iya. pastinya. Terus kemudian juga ini asupan secara jasmani Iya, ya. Selain rohani. Kenapa? Apa itu? Asupan Oh itu ya, Itu ya. Romo yang di Lumajang. Itu jangan lupa juga ya, karena kan Iya. juga Mungkin butuh kalau ya Romo ya. tapi kan itu juga menambah silaturahmi pastinya Romo buat kita nanti setelah Romo pindah, dan pastinya kan kalau kita main-main ke Ambulu misalnya, oh Romo itu biasanya sering ngajak kita ke sini dan ini adalah kesukaan Romo, bisa kita bawakan, Iya. siapa tahu. Atau juga mungkin buat kita ya umat-umat juga jangan lupa Romonya, Romo di sana ada tempat baru. Iya. Atau entah tempat wisata atau mungkin kafe ya. Minimal kita ajak lah ya. Iya. Ya, itu kan bisa ini Romo ya, Tambah menjalin ikatan silaturahmi, silaturahminya iya. itu gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan gitu. Betul sekali. Ya, Gitu. pastinya kita mungkin berterima kasih banyak ya Terima kasih kepada banyak. Romo selama ini selama bertugas dari 2 tahun di 2 Paroki tahun, Lumajang. 2,5 tahun ya sih? 2,5 tahun ya? Hampir 2,5 Hampir tahun 2,5 tahun ya Hampir totalnya. 2,5 tahun. Puji Tuhan sekali berjalan dengan lancar dan Sangat dari datang baik-baik, pulang pun dengan penuh baik-baik dan penuh berkat. Kami berterima kasih Romo. Bertambah berkatnya. bertambah-tambah Iya, berkatnya. Amin. Pastinya itu pasti dari 2 tahun itu ya, semoga di tempat yang baru pastinya nanti Romo bisa semakin dikuatkan dan membawa juga damai Damai dan sukacita. berada pada tempat yang sangat diharapkan seperti yang tadi Romo Sampaikan tadi ya. sampaikan. Betul sekali begitu ya, dari Ya. iman dan juga amin, Amin, dan juga amin. amin. Kasih Romo ya. Ya, jadi aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat Romo Brian yang selama ini sudah mampu, mau, dan juga tulus dalam melayani di Paroki Lumajang selama kurang lebih 2,5 tahun ini. Sudah sangat luar biasa dan meninggalkan kenangan-kenangan yang sangat indah di sini. Ya. Iya. Jadi sedih ya, Ya. menutup ya, Heeh. closing kan kita jadi sedih banget ini karena kita harus terpisah dengan Romo. Iya. Semangat selalu Romo, semoga di Semangat tugas selalu, di sehat tempat yang selalu. baru, Romo akan selalu menjadi Romo pelayan yang penuh dengan sukacita dan penuh berkat pastinya. Iya, terutama kan juga jiwa mudanya harus terus Iya, ditularkan terus ya. ditularkan kepada Baik ke anak-anak, umat-umatnya OMK, bahkan lansia tempat juga yang harus iya. diberi semangat gitu ya Romo ya. Terima kasih banyak Romo untuk Terima kasih Romo. Terima kasih. podcast kali ini. Saya juga minta maaf ya Iya. ke umat kalau mungkin ada yang selama saya melayani kurang berkenan atau mungkin menyakiti hati perbuatan perkataan saya. Mohon doa untuk Mohon doanya selalu. perjalanan dan petualangan iman selanjutnya. Amin. Pasti akan kita doakan. Pasti akan selalu didoakan. Romo. Umat-umat di Lumajang luar biasa baik dan luar biasa setia Ya. dalam segalanya. Betul sekali. Setia dalam doa, setia dalam pelayanan di gereja dan lain sebagainya ya. Iya. Mungkin itu yang sudah Iya. dari bincang-bincang tadi, dari setiap proses dari pengalaman cukup luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya, di episode kali ini kita seperti terasa apa ya? Diberikan apa ini? Pengalaman, Pengalaman cerita. ya, pengalaman yang cukup tercurahkan untuk siraman rohani kita juga sebagai pelajaran hidup juga dari Pelajaran Romo yang hidup. cukup luar biasa. Ya, kami berterima kasih sekali Terima kasih ya banyak Romo pokoknya. sudah bisa Beribu-ribu terima Iya, kasih. Harus bercerita dan memberikan suka dukanya kepada kami semua di sini. Iya. Oke, sobat, usai sudah untuk episode kali ini. Semoga dengan hadirnya Romo Brian di Lumajang dan juga hadirnya Romo Brian di paroki yang selanjutnya bisa membawa damai, bisa membawa kasih untuk seluruh umat dan seluruh masyarakat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sahabat Lensa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye Bye-bye. bye.